pertama, menikmati, yaitu mendengarkan guru dan teman saat berbicara dengan baik. Yang kedua, kebersihan dan kebersamaan, bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan kelas dan lingkungan kelas. Yang ketiga, disiplin, menjaga kerapian pakaian dan lingkungan sekolah. Yang keempat, mandiri, menjadi siswa yang bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bantuan orang lain. Dan yang kelima, bertanggung jawab, menjadi pemimpin atau ketua kelas yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang terakhir, keamanan, yaitu memastikan kelas berkunci saat pulang sekolah. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keyakinan kelas. Pertama-tama, perkenalkan saya Teresa. Perkenalkan saya Citra. Saya Sriwaningsih. Saya Cindy. Saya Yuni. Untuk berikutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Review. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan budi mencintai lingkungan dan juga makhluk hidup. Keamanan, tetap tertib saat pembelajaran di kelas dan tidak membuat keributan saat jam pelajaran. Tanggung jawab, masuk kelas dan mengikuti pelajaran tepat waktu. Menghormati teman yang beda agama dan sopan santun terhadap guru. Kebersihan, melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia, saya Lili, saya Tiara, saya Sofia, saya Musia. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan semua harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Yang kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain guru dan semua materi. Yang keempat, saling menghargai. Tidak boleh melemparkan lulusan yang berlebihan atau mengarah ke perundangan. Yang kelima, komunitas. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi. Kemudian selanjutnya adalah tanpa berlama-lama, hari ini kita akan menyaksikan teman kita untuk melakukan presentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Dan salah satunya adalah beliau Ibu Hasnawati Lamaseng itu akan mempresentasikan tentang budaya positif yang sudah didapatkan melalui modul
melalui ini Pak Kapolri sebagai fasilitator, dan saya juga alhamdulillah sampai hari ini masih dengan senang hati setia mendampingi beliau untuk menjalankan aktivitasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di tahun 2023 yang nantinya akan berakhir di tahun 2024, tepatnya pada bulan April. Ya, sepanjang perjalanan. Jadi beliau memulai aktivitas ini itu sejak bulan Agustus kemarin. Jadi sekitar Agustus, September, Oktober, berarti sudah hampir 3 bulan Bu ya, lebih. Iya. Tinggal menghitung hari beliau akan mengakhiri 3 bulan, dan alhamdulillah di kegiatan kami itu ada namanya pendampingan individu yang sudah 3 kali dilakukan, 2 kali ya, 3 kali. Kemudian ada namanya lokakarya itu 2 kali. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan oleh beliau bersama teman-teman CGP yang di utara ini sekitar 42 orang. Kemudian PP yang bertugas di utara sementara itu 7 orang. Jadi setiap satu PP itu mendampingi 7 orang CGP di angkatan 9. Oke, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada beliau Ibu Hasnawati Lamaseng SPD untuk mempresentasikan hal-hal yang dianggap penting terkait dengan budaya positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru yang hebat yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi kami sebagai guru penggerak. Jadi judul daripada tugas saya ini adalah membangun budaya positif di sekolah. Ya, saya langsung saja, karena memang modul ini judulnya adalah budaya positif. Jadi untuk tugas saya mengambil judul membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang kenapa saya mengambil judul seperti tadi, karena untuk menanamkan motivasi pada murid-murid yang ada di sekolah kita ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita nanti ini memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak untuk jangka panjang. Motivasi ini tidak terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam, bukan karena menghindari hukuman atau mengharapkan hadiah. Jadi siswa ini ketika dia mengikuti peraturan bukan karena ingin nyamannya saja atau mau mendapatkan hadiah atau pujian. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, tanpa disadari praktek kehidupan sehari-hari ini menimbulkan penurunan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi siswa sudah tidak sopan lagi, tidak disiplin, sebagian acuh tak acuh dan lain sebagainya. Oleh karena itulah sangat penting dilakukan aksi nyata untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, itulah latar belakang kenapa saya mengambil judul tadi, menanamkan budaya positif pada sekolah kita ini. Tujuan dari modul saya mendidik murid agar senantiasa melaksanakan budaya positif, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keaktifan murid di kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri sendiri. Karena untuk merubah keadaan itu harus dari diri sendiri dulu. Kita diri sendiri, maka itu akan berjangka panjang.
Selanjutnya lini mati, saya kira tidak usah itu. Dukungan, ini yang sangat saya butuhkan untuk menerapkan budaya positif. Itu dibutuhkan kerjasama. Jadi kita harus berkolaborasi antara. Sebaiknya kalau kita mengajak, pengalaman saya nanti saya tahu ini ketika ikut di guru penggerak. Iya, jadi sebelum mengajar di situ kami di guru penggerak selalu ada kesepakatan belajar. Inilah yang disepakati ketika kita belajar. Bisa ditambahkan mungkin berdoa kalau di kelas, berdoa sebelum atau apa saja, minta izin kalau mau keluar, banyak ya kesepakatan itu. Jadi ada tiga materi yang ingin saya paparkan. Yang pertama itu keyakinan kelas, kemudian yang kedua posisi kontrol, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Yang pertama keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan, untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi ini adalah karena tadi motivasi intrinsik itu dari dalam. Jadi peraturan itu bukan lagi dibuat dari luar. Misalnya kalau yang sekarang digunakan itu dibuat oleh komite, guru, kepala sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini betul-betul dibuat di dalam kelas. Jadi semua siswa itu membuat kesepakatan. Jadi masing-masing siswa membuat apa aturan yang dia inginkan, yang ingin dijalankan supaya pembelajaran itu aman, nyaman, dan terkendali. Jadi cara pembuatan keyakinan kelas tadi sudah ada. Siapa tadi ya? Ya ini caranya kita membuat keyakinan kelas. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menuliskan apa-apa yang mereka inginkan. Ya, nah, contohnya yang inilah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi pertama ini yang bisa dibaca mungkin, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, mencintai lingkungan dan makhluk hidup. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, cukup mewakili tadi itu. Misalnya disiplin, kan tadi banyak disiplin, satu saja. Menghormati orang lain, satu saja. Tetapi ketika ada yang membuat kesalahan, kita akan kembali lagi ke sana nanti. Ada yang melanggar. Jadi kalau keyakinan kelas tidak ada namanya hukuman, yang ada konsekuensi. Nanti dibuatkan juga konsekuensinya apa. Kalau melanggar Ya, lambat masuk kelas. ya ada. Tadi kan sudah ada di kalimat sebelumnya. Mana tadi Pak? Bukan dia pakai ini. Bolos sama pacaran solusinya. Ya. Bolos sama pacaran. Iya nanti. Tadi sudah. Kemudian keyakinan kelas ini setelah jadi ditempel. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu posisi kontrol. Jadi inilah yang kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa secara positif. Jadi menurut Diana Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan ketika mendisiplinkan baik siswa, anak maupun bawahannya. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, yang pertama tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum.
Jadi ketika siswa kita, anak kita atau bawahan kita melakukan kesalahan, kita kadang-kadang berasa, kadang-kadang kita ada di posisi sebagai penghukum. Nah, yang mana itu posisi penghukum? Jadi penghukum ini ada dua, ada hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik, contohnya ketika siswa terlambat, itu disuruh dulu keliling lapangan, atau dijemur, atau disuruh push up. Nah, ini hukuman secara fisik. Kemudian untuk verbal, ini kata-kata yang agak tidak bagus. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai adalah kamu. Jadi dampaknya bagi siswa, bagi murid, bagi anak atau bawahan ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ini adalah bisa saja nanti dia menjadi pemberontak, bahkan bisa dendam. Ya. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi untuk posisi ini kita berbicara lembut. Misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi siswa atau bawahan ini atau anak ini akan merasa bersalah. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kau berbuat begini? Nah, ini siswa atau anak atau bawahan ini nanti akan betul-betul merasa bersalah sehingga dia akan rendah diri. Akibatnya potensi yang ada pada siswa kita, murid kita atau anak kita itu tidak akan berkembang karena dia selalu sudah merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini yang biasa juga kita lakukan karena kita ini menghadapi siswa yang sudah besar. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, ini kayak teman. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Untuk posisi sebagai teman, ini kadang-kadang siswa nantinya menjadi tidak mandiri. Dia hanya akan patuh kepada guru yang dianggap sebagai teman. Ya, kemudian posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau, mengawasi. Ya. Jadi dia mengawasi, dia mengingatkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Jadi dia mengawasi, dia menyampaikan peraturan apa. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini posisi inilah yang posisi ideal di dalam mendisiplinkan siswa kita, anak kita atau bawahan kita secara positif. Jadi kenapa dia ideal? Karena guru bekerja sama atau berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mencari solusi supaya siswa ini tidak berbuat kesalahan yang begitu lagi tanpa harus menyakiti, tanpa harus merendahkan siswa. Ya. Contohnya pertanyaan yang biasa digunakan, apa yang kita yakini? Mengapa kamu meyakininya? Jadi ada memang sesuatu yang pertama tadi itu kita buat keyakinan kelas. Jadi untuk posisi manajer ini ada yang ditanyakan mengenai keyakinan kelas yang tadi sudah
dijelaskan mulai pembuatannya sampai selesai. Jadi untuk posisi manajer ya harus ada keyakinan kelas. Oke, baik, kita lanjut ke bagian ketiga. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini adalah segitiga restitusi. Jadi untuk tadi pada posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal untuk membuat siswa menjadi disiplin secara positif. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif yang diajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gasson 1996. Nah, inilah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi ketika anak mengalami sebuah masalah, jadi kita berkolaboratif dengan siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Misalkan siswa di kelas kadang-kadang ada yang mengantuk, jadi itu dicarikan solusi supaya besok-besoknya tidak mengantuk lagi. Jadi kita kerjasama dengan murid tersebut. Bukan kita yang mencarikan solusi, tetapi kita bersama-sama untuk mencarikan solusi supaya dia tidak mengantuk lagi. Sehingga potensi yang dimiliki oleh siswa kita itu dapat berkembang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang untuk segitiga restitusi, jadi ada 3 bagian. Yang paling mendasar itu adalah menstabilkan identitas siswa. Jadi setelah siswa kita melakukan kesalahan, itu dipanggil ke ruangan kita, kemudian distabilkan identitasnya. Caranya seperti apa? Ya, kita memberikan motivasi-motivasi. Contohnya, tidak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi diperbaiki kembali identitasnya. Kemudian bukan satu-satunya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi dasarnya itu distabilkan dulu identitas siswa tersebut supaya dia bisa bangkit kembali. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita mencari tindakan apa yang dibuat tadi. Jadi apa yang salah dari tindakan tersebut? Bisa dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi kita cari kebutuhan dasar apa sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang bagian terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu lakukan ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Karena untuk bagian yang ketiga ini ya kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Nah, sementara di sekolah kita ini saya lihat belum ada keyakinan kelasnya. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi intinya harus dulu ada keyakinan kelas. Kemudian keyakinan mana yang tidak kau tunjukkan dengan kesalahan tadi itu. Ya. Kemudian kamu ingin
menjadi orang seperti apa. Ya, jadi di segitiga restitusi ini kita bekerja sama dengan siswa untuk mencari solusi dari tindakannya yang tadi. Contohnya tadi yang terlambat, yang sering mengantuk, itu ditanyakan apakah kenapa dia bisa mengantuk, adakah yang bisa mengawasi di rumah sehingga dia tidak mengantuk lagi di sekolah. Jadi dicarikan solusi sehingga dia kembali ke karakter yang baik, tanpa harus menyakiti, tanpa menjatuhkan harga diri dari siswa, sehingga nanti tidak mandiri. Jadi untuk segitiga restitusi ini betul-betul siswa dituntut untuk disiplin, mandiri, bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Tadi Pak. Iya. Jadi saya ini selama mengajar ke ini, dan kan baru hari ini saya tahu bahwa ternyata posisi guru selama ini ada begini-begini. Termasuk tadi itu di orang itu, dan ternyata saya selama ini ketika saya mengalami sesuatu kejadian di dalam kelas, betul-betul itu kuterapkan itu, bahwa saya berada pada posisi menanamkan rasa bersalah kepada anak, supaya dengan maksud saya dia merasa bersalah toh, supaya dia dia kembali merubah apa yang telah disadari tadi ketika saya memberikan rasa bersalah itu kepada dia. Nah begitu, dengan harapan ini tadi bahwa supaya mudah dia sadari, lalu kemudian dirubah apa yang dilakukan kalau itu memang salah. Nah begitu, iya. Artinya dalam posisi kontrol guru kita memang diharapkan semua untuk menjadi seorang manajer. Yaitu yang terbaik dari yang empat. Saya kira begitu Bu Mas. Kalau teman-teman yang lain mungkin paling berapa salahin Bu Nining, Ibu Hardiana, dan sementara menulis mungkin menuangkan ide-ide semua. Sekira begitu. Terkait juga dengan segitiga restitusi, saya kira memang apa yang harus kita lakukan adalah satu, belajar. Tidak ada yang lain selain itu. Karena apapun yang terjadi, kita sebagai guru harus selalu hadir dan menjadi yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Saya kira Bu Hasan. Iya, terima kasih banyak atas. Saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Pak Jair. Tadi itu menurut pendapat dari ya, bahwa posisi kontrol memang ada 5, ada penghukum, kemudian merasa bersalah. Jadi tadi kita menggunakan posisi merasa bersalah. Jadi untuk posisi ini untuk untuk psikologisnya, kadang-kadang siswa betul-betul nanti merasa bersalah, sehingga merasa rendah diri, Tidak pede. Ya, mungkin karena saya berusaha menghindari tindakan fisik, sehingga yang saya lakukan ya begitu. Memang Pak, bertingkat memang. Iya. Saya kadang juga itu pakai fisik kalau terlalu banyak. Saya suruh push up dalam kelas. 10 kali. Iya. Menghukum itu lah. Iya, hukum tuh push up 10 kali dalam kelas. Bahkan ketika kita menghukum disuruh membaca saja itu sudah hukuman sebenarnya. Hukuman ya? Iya. Misalnya lambat terus disuruh membaca, pungut sampah walaupun dampaknya bagus, tapi nanti dia membaca kalau ada kesalahannya. Bukan dari dalam, dari luar. Hukuman dari harus dibiasakan siswa bekerja ikhlas. Ya. Dari dalam. Saya biasa begitu, kalau terlambat 10 menit 10 kali. Kalau ekstrinsik itu jangka pendek saja. Ya, jangka pendek kan? Ya, nanti dia membaca, nanti dia membersihkan kalau ada. Biasa juga saya kasih gula-gula ternyata jangka pendek semua. Ya, Iya. jangka pendek. Dikasih pujian, misalnya kita guru, nanti kita datang kalau sudah dikuncikan pintu. Ada peraturan.
seharusnya kan dari dalam bahwa kita mau menjadi tugas tak memang baru menjadi teladan juga untuk siswa supaya bisa diikuti, bukan karena takut hukuman atau mau ditodak-todak apakah dipuji atau mengharap hadiah. Artinya ini Bu, Sedikit dulu saya. Oh, iya, Cocok PK itu. Saya kan dalam kelas itu ada kesepakatan. Terlambat kan orang masuk 7.25. Terlambat itu sampai 10 menit itu saya masih bisa kasih kelonggaran masuk dalam kelas karena saya masih beraktivitas berdoa mengabsen. Tapi kalau lewat dari itu saya tidak kasih masuk biasa siswa. Karena kalau saya menjelaskan mina masuk satu-satu assalamualaikum assalamualaikum kan mengganggu konsentrasi. Jadi saya biasa tidak kasih masuk. Nanti pergantian jam biasa saya kasih masuk. Itu. Artinya itu terjam apa? Yang penting dari kesepakatan kelas. Ya, dari kesepakatan kelas gitu. Sudah konsekuensi. Iya, konsekuensi dia terima. Konsekuensi bukan hukuman, tapi konsekuensi memang sudah ada kesepakatan dari awal. Begitu Bu ya, yang Iya. jelas itu sudah terbangun di keyakinan kelas. Berarti suka tidak suka mau wajib dilaksanakan. Tapi tetap harus dicari solusi supaya dia tidak terlambat lagi. Harus ditahu kenapa dia terlambat, kemudian dicarikan solusi besok-besok supaya tidak terlambat lagi. Nah itu tadi posisi manajer. Nah, jadi siswa melakukan pelanggaran itu ada beberapa sebab. Ada karena bertahan hidup, kemudian betul-betul orang biasa melakukan kesalahan ini karena untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian apalagi itu mau penguasa Pak Dik, kemudian mau senang-senang, apalagi yang ada 5. Jadi harus ditahu kebutuhan dasarnya apa ini sampai siswa melakukan kesalahan. Terus dicarikan solusi supaya besok-besok tidak terlambat lagi. Konsekuensi. Contohnya kalau dia menjatuhkan air di meja ya konsekuensinya ya haruslah keringkan kembali. ya, buat anak-anak mandiri. Jangan pergi begitu saja. Kemudian sama kita kalau keluar pakai helm tadi jangan hanya takut sama polisi takut ditilang ya, harusnya disadari dari dalam bahwa bahaya kalau kita tidak menggunakan helm ya. Motivasi dari dalam, motivasi dari diri sendiri karena siswa ini tidak akan bisa berubah kalau bukan dari dirinya sendiri, menyadari sendiri. Pertanyaan yang diberikan kepada saya tadi mengenai posisi kontrol yang biasanya saya gunakan pada saat ada siswa membuat kesalahan, yaitu posisi di mana pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya saya menyentuh perasaan siswa dengan menghubungkan pada orang tua, nama orang tua. Biasanya baik siswa maupun kita, saya sendiri biasanya begitu. Apabila sudah terhubung dengan yang namanya orang tua, pasti perasaan kita akan sedikit tersentuh. Gitu. Di sini biasanya saya menyampaikan bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, saya akan memberikan kata-kata kenapa melakukan begitu. Apakah kita tidak kasihan pada orang tua kita yang di rumah? Masih mending kalau orang tua kita kerjanya bagus, maksudnya pedagang, pegawai. Tapi kalau petani, bagaimana perasaan kita? Orang tua kita sudah sungguh-sungguh pergi ke ladang, ke sawah demi untuk kita. Tapi kita tidak merasa bahwasanya orang tua kita berusaha untuk kebaikan kita. Begini, kita itu perlu bertanggung jawab kepada orang tua. Di
sini orang tua itu tidak pernah banyak menuntut kepada kita. Hanya satu keinginan orang tua kita, yaitu anaknya menjadi orang yang baik dan sukses. Selebihnya tidak ada. Itu saja keinginan orang tua. Keinginan orang tua tidak muluk-muluk. Mengikuti presentasi dari Ibu tadi, saya akan, insya Allah saya akan berusaha ke posisi kontrol manajer, di mana saya akan berkolaborasi dengan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas mereka, mana setiap orang menyampaikan bahwasanya kita setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikutnya, melakukan validasi tindakan yang salah, seperti bertanya di mana letak kesalahannya, apa yang kita harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Oke, mungkin begitu saja penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah pemaparan dari saya, mulai dari keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Semoga apa yang saya paparkan ini membawa perubahan pada sekolah kita ini, utamanya dalam budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lu Utara. Terima kasih kepada Pak Rusli yang sudah mendampingi saya. Jadi Bapak ini adalah guru praktik saya di CGP. Dan yang paling saya hormati, saya banggakan rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 2 Lu Utara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi